Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam mendidik dengan kasih sayang dan akhlak mulia. Pada kesempatan ini, izinkan aku, Raden Ajeng Kartini, menyapa para pendidik dan mahasiswa untuk berbagi pemikiran tentang perencanaan pengajaran hadis bagi anak usia dini. Semoga perbincangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menguatkan ikhtiar kita dalam dunia pendidikan anak. Salam sejahtera, anak-anakku dan para pendidik yang mulia. Aku Raden Ajeng Kartini. Hari ini aku ingin menemani kalian belajar tentang satu pokok penting dalam mata kuliah hadis pendidikan anak, yakni perencanaan pengajaran hadis untuk anak usia dini. Pendidikan bagi anak bukanlah sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses menumbuhkan budi pekerti dan kesadaran nilai sejak awal kehidupan. Hadis sebagai pedoman Rasulullah menyimpan ajaran luhur yang harus dikenalkan secara bijak. Karena itu, pengajaran hadis tidak boleh dilakukan tanpa persiapan yang matang. Perencanaan menjadi langkah awal agar pembelajaran berjalan terarah, sesuai perkembangan anak, dan penuh makna. Melalui perencanaan, pendidik dapat memastikan bahwa hadis hadir sebagai tuntunan yang ramah, bukan sebagai hafalan yang memberatkan. Disinilah letak tanggung jawab pendidik, yakni merancang pembelajaran yang menanamkan nilai dengan cara yang lembut dan manusiawi. Perencanaan pengajaran hadis untuk anak usia dini berangkat dari pemahaman tentang hakikat belajar anak. Anak belajar melalui pengalaman konkret, pengulangan, dan suasana emosional yang aman. Oleh sebab itu, perencanaan tidak boleh disusun secara kaku seperti pada pendidikan orang dewasa. Pendidik perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang sederhana dan realistis, misalnya mengenal sikap jujur atau kasih sayang. Hadis dipilih bukan karena panjang atau banyaknya lafaz, tetapi karena nilai yang relevan dengan kehidupan anak. Dalam perencanaan, pendidik juga menentukan indikator keberhasilan yang bersifat kualitatif, seperti perubahan sikap dan kebiasaan. Perencanaan yang baik akan membantu pendidik menjaga konsistensi antara tujuan, materi, dan aktivitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran hadis menjadi proses yang terarah dan bermakna bagi perkembangan anak. Dalam merencanakan pengajaran hadis, pemilihan materi menjadi langkah yang sangat penting. Hadis yang diajarkan kepada anak usia dini hendaknya singkat, mudah dipahami, dan dekat dengan dunia mereka. Hadis tentang senyum, kebersihan, tolong-menolong, dan adab sehari-hari merupakan contoh yang relevan. Perencanaan perlu memuat penjelasan makna hadis dalam bahasa anak, bukan terjemahan literal yang sulit dipahami. Pendidik harus menyesuaikan isi hadis dengan konteks kehidupan anak di rumah dan di sekolah. Melalui perencanaan yang tepat, hadis tidak disampaikan sebagai teks yang asing, melainkan sebagai pedoman sikap yang hidup. Materi yang direncanakan dengan baik akan memudahkan anak mengaitkan ajaran Rasulullah dengan pengalaman sehari-hari mereka. Anak usia dini memiliki karakter belajar yang aktif dan imajinatif. Karena itu, perencanaan pengajaran hadis harus memuat strategi dan metode yang sesuai. Metode bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan pembiasaan menjadi pilihan utama. Dalam perencanaan, pendidik dapat merancang cerita sederhana yang memuat pesan hadis atau permainan yang mencontohkan perilaku baik. Penggunaan media visual seperti gambar dan boneka juga perlu direncanakan agar anak tertarik. Pembelajaran hadis tidak dilakukan melalui ceramah panjang, melainkan melalui interaksi yang menyenangkan. Perencanaan strategi yang tepat akan membantu anak belajar tanpa merasa digurui. Dengan cara ini, nilai hadis dapat tertanam secara alami dalam diri anak. Perencanaan pengajaran hadis juga mencakup pengelolaan waktu dan lingkungan belajar. Anak usia dini memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga pembelajaran harus dirancang singkat dan variatif. Pendidik perlu menentukan waktu yang tepat agar anak berada dalam kondisi siap belajar, lingkungan belajar yang aman, bersih,
dan menyenangkan turut mendukung keberhasilan pembelajaran hadis. Perencanaan yang baik memperhatikan posisi duduk anak, suasana kelas, serta hubungan emosional yang hangat. Ketika lingkungan dirancang dengan penuh perhatian, anak akan merasa nyaman menerima nilai-nilai hadis. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung secara kognitif, tetapi juga menyentuh perasaan anak. Evaluasi dalam pengajaran hadis untuk anak usia dini harus direncanakan secara bijaksana. Evaluasi tidak berupa tes tertulis, melainkan observasi terhadap perilaku dan kebiasaan anak. Pendidik mengamati apakah anak mulai menunjukkan sikap sesuai nilai hadis yang diajarkan. Perencanaan evaluasi membantu pendidik merefleksikan efektivitas metode dan materi yang digunakan. Melalui refleksi, pendidik dapat memperbaiki rencana pembelajaran berikutnya. Evaluasi yang manusiawi akan membuat anak merasa dihargai, bukan dinilai. Dengan demikian, perencanaan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembelajaran hadis yang berkelanjutan. Dalam perencanaan pengajaran hadis untuk anak usia dini, keterlibatan orang tua tidak dapat diabaikan. Anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, sehingga nilai hadis perlu diperkuat melalui lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya merencanakan komunikasi yang baik dengan orang tua terkait hadis yang sedang dipelajari anak. Perencanaan dapat mencakup pemberian informasi sederhana, contoh pembiasaan di rumah, serta ajakan untuk memberi teladan yang selaras. Ketika orang tua memahami tujuan dan materi pembelajaran hadis, anak akan memperoleh pengalaman belajar yang konsisten antara rumah dan sekolah. Keterpaduan ini membantu anak memaknai hadis sebagai pedoman hidup, bukan hanya aktivitas di kelas. Dengan demikian, perencanaan pengajaran hadis menjadi lebih utuh karena melibatkan seluruh ekosistem pendidikan anak secara sadar dan berkesinambungan. Akhirnya, perencanaan pengajaran hadis untuk anak usia dini adalah fondasi utama dalam membentuk generasi berakhlak mulia. Perencanaan yang matang membantu pendidik menghadirkan hadis secara lembut, kontekstual, dan bermakna. Aku percaya bahwa pendidikan yang baik lahir dari perencanaan yang disertai cinta dan kesadaran nilai. Hadis bukan sekadar teks suci, melainkan cahaya yang membimbing kehidupan. Melalui perencanaan yang bijaksana, cahaya itu dapat dikenalkan kepada anak sejak dini. Semoga para pendidik terus merancang pembelajaran hadis dengan hati yang tulus, agar nilai-nilai Rasulullah tumbuh dan hidup dalam perilaku anak sepanjang masa. Sebelum aku mengakhiri perbincangan ini, marilah kita menutupnya dengan harapan dan doa, agar setiap upaya mendidik anak menjadi amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran hadis dengan penuh keikhlasan. Aku pamit undur diri. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat dan menginspirasi. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.